lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Benar Bapak, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Itulah doa kami Bapa, itulah iman kami ya Bapa. Lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Engkau yang terlebih besar dalam persoalan kami ya Bapa. Yesus lebih besar di dalamku. Amin Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku. Terima kasih Pak. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalamku selama-lamanya. Udahlah wasiana tasai di dalamku selama-lamanya. Udahlah wakana nama tukala wasiana tasai. Terima kasih ya Roh Kudus. Uralala wakana muralala wakiana tasai. Kami mengangkat tangan kami di pagi yang indah ini ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami. Kami membesarkan Engkau ya Roh Kudus. Engkau yang terlebih besar dari segala permasalahan kami ya Bapa. Engkau yang terlebih besar dari persoalan kami. Engkau Tuhan, haleluya, dialah wakana namo. Terima kasih ya Roh Kudus. Urialah wakana nama tukala wakori lawakiana tasai. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa.
Tuhan, kami mengaminkan ini sebagai doa kami, bahwa Engkau terlebih besar dari segala apapun yang terjadi di kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami menikmati pagi ini Tuhan, menikmati kebaikan-Mu, kebesaran-Mu ya Roh. Terima kasih ya Roh. Amin Bapak. Terima kasih Bapak. Lebih besar Yesus, lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ingat kebesaran-Mu ya Bapa, terlalu berbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mengingat kebaikan-Mu tiap hari, tiap saat. Selama-lamanya. Itulah ya Bapa, iman kami Tuhan, doa kami di pagi ini Tuhan. Sekalipun persoalan ada ya Bapa, sekalipun permasalahan ada Bapa, tapi kami tahu bahwa Engkau yang ambil alih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Udah matukala lawak, ya nana matukala, kami angkat tangan kami. Sekalipun persoalan ada Bapa. Walaupun Tuhan dalam kehidupan di lembah kelam, tetapi Engkau Tuhan yang akan ambil alih. Engkau akan mencukupi, Engkau akan Tuhan ambil alih segala persoalan. Terima kasih ya Roh. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapak, sekalipun dalam persoalan yang kelam Bapak. Terima kasih Bapak.
Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tetap tuh bakal besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar bakal di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebajikan-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau hanya sejauh doa ya Bapa. Kalau Tuhan kami ada persoalan Tuhan, kami datang kepadamu ya Roh Kudus, karena Engkau Tuhan yang menjawab segala persoalan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau tidak jauh Tuhan dalam kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya,
Berdoa Dia akan segera mengampi dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih ya Bapak, bahwa Engkau hanya sejauh doa Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus di pagi yang indah ini. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Udah lawakiana nama Tukala lawakiana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah lawakana nama Tukala lawakiana. Terima kasih. Kami mengangkat tangan kami. Tuhan, kami serahkan persoalan ini dalam Engkau. Karena kami tahu bahwa ada pengharapan dalam Engkau, Bapak. Segala persoalan kami. Oh, haleluya. Amin, Tuhan. Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Dialah mulut kami penuh dengan pujian kepadamu, ya Bapa. Persoalan boleh ada, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku.
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami tahu Tuhan siapa yang kami sembah, karena kami tahu bahwa Engkau adalah El Shaddai. Engkau El Shaddai dalam kehidupan kami ya Pak. Terima kasih ya Roh, Tuhan adalah makmur adalah wakil. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami tidak takut melangkah dalam rumah. Terima kasih ya Roh. Oh haleluya. Terima kasih ya Pak. Syukur kepadamu ya Pak. Terima kasih. Oh dalam masuk kalau amin. Amin Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Itulah saja doa kami ya Pak, bahwa Engkau El Shaddai, Engkau Tuhan Dia yang besar. Amin Bapak. Amin. Terima kasih Roh. Haleluya. Thank you Bapak. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai,
El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. El Shaddai. Itulah Tuhan doa kami pagi ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus. Telah kami serahkan Tuhan pagi ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan saat firman itu ditaburkan ya Bapak. Engkau bekerja Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya. Kami mengangkat tangan, kami akan meninggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih. Biarlah firman itu Tuhan menegur kami. Tuhan itu Tuhan, firman itu Tuhan mengajar kami. Firman Tuhan, terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan pagi ini dalam tangan. Kami serahkan waktu dan tempat bagi hamba-Nya akan menyampaikan sabda. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur kalau Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami boleh pagi ini datang menghampiri takhta-Mu ya Tuhan. Bapak, kami pagi ini diberkati ya Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah kekuatan bagi kami. Engkau adalah perlindungan bagi kami. Engkau adalah benteng kami yang teguh ya Tuhan. Di mana kami mau menaikkan suatu pujian kepadamu. Biarlah di dalam mulut kami keluar puji-pujian senantiasa kepadamu. Di dalam mulut kami keluar perkataan-perkataan firman-Mu ya Tuhan. Di mulut kami keluar menceritakan tentang kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan.
betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah pada pagi ini ya Tuhan, kami boleh sharing akan firman Tuhan. Eh, Firman Tuhan itu akan menjadikan ilham di dalam kehidupan kami ya Bapak. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik di dalam kebenaran di dalam kehidupan kami. Mari Bapak, tuntun kami setiap langkah-langkah kehidupan kami hari demi hari Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami semuanya yang hadir pada Zoom ini ya Tuhan. Tidak kecuali ya Tuhan. Biar hati kami boleh kami serahkan di bawah kaki-Mu, sehingga kami boleh setiap perkataan demi perkataan firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami semuanya ya Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Wid, terima kasih Pak Kianli, terima kasih Pak John. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing akan firman Tuhan. Kita mau menggali akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Kita pembacaan pada pagi hari ini di dalam Mazmur 85. Bisa tolong Pak Kiani untuk share. Terima kasih. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya.
keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Ya, Shalom. Ya, pagi ini kita membaca dalam Mazmur 85 yang bertema tentang doa mohon Israel dipulihkan. Kalau saya boleh pilih ambil judul pagi ini adalah pemulihan. Wah, pemulihan. Pemulihan ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Di dalam kita berjalan beriman kepada Tuhan. Sebab tanpa pemulihan, kita tidak akan mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Masih ada istilahnya ganjal-ganjalan di dalam kehidupan kita. Maka perlu sekali pemulihan-pemulihan yang terjadi dalam kehidupan. Mengapa? Karena tubuh manusia itu terdiri dari hal-hal yang cenderung sekali hidup di dalam jatuh bangun di dalam dosa. Ya, kalau kita evaluasi dalam satu hari saja, kita akan kita evaluasi di malam hari atau di menjelang kita mau tidur, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita lakukan. Kalau kita membanding-bandingkan mana yang perbuatan-perbuatan yang baik atau tidak, atau yang buruk, maka saya yakin dan percaya perbuatan buruk akan mempengaruhi hidup kita dan itu akan lebih banyak. Makanya kita perlu akan firman Tuhan, kita perlu akan Yesus Kristus untuk pemulihan itu di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita tidak cenderung melakukan hal-hal yang buruk, yang melakukan hal-hal dosa. Makanya kita dihisapkan, dibawa ke dalam kebenaran, di dalam pengenalan akan Kristus, sehingga kita bisa menetralkan, tidak melakukan hal-hal yang buruk, tetapi melakukan hal-hal kebenaran. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, pagi ini yang kita baca dalam Mazmur 85, itu di mana bangsa Israel diibaratkan di sini adalah dikatakan bahwa Mazmur 85 ini bangsa Israel pulang dari masa pembuangan, yaitu di Babel. Ya, nah kita tahu bahwa waktu bangsa Israel itu dibuang di negeri Babel, itu akan terjadi hal-hal yang sangat menekan di dalam kehidupannya, Dia secara keseluruhannya itu merasakan beban ada di dalam hidupnya. Dia merasakan ada tekanan di dalam hidupnya, bukan saja kepada fisiknya, bukan saja kepada mentalnya, tetapi juga kepada rohnya. Mengapa? Karena bangsa Israel itu ada bangsa yang dimana dia bangsa pilihan daripada Tuhan, di mana dia hatinya, pikirannya selalu tercurah kepada Tuhan, selalu dia beribadah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa membayangkan, sini saya yakin dan percaya tidak Bapak Ibu belum pernah ke orang yang tertahan, yang ditahan gitu ya. Kalau orang yang kita bisa membayangkan atau kita nonton di televisi atau film, orang yang di dalam tawanan atau di dalam tahanan itu akan mengalami suatu tekanan, baik itu secara fisik yang saya katakan tadi. Mereka mungkin dihajar, dilukai dan sebagainya. Bahkan diancam, mentalnya itu ditekan gitu ya. Dan bahkan bangsa Israel di sini adalah tidak boleh dibebaskan untuk beribadah. Jadi mengalami kekosongan di dalam hidupnya, suatu kekosongan di dalam hidupnya, sehingga dia berseru kepada Tuhan, untuk meminta tolong kepada Tuhan.
Supaya apa? Dia merasakan nyaman di dalam kehidupannya. Nah, dalam masa penekanan tersebut, dia mengalami suatu kebebasan, dia merasakan suatu sukacita yang berlimpah. Inilah yang diharapkan, yaitu pembebasan daripada Tuhan. Tak kala dia keluar dari masa perbudakan, maka ini perlu dia merasakan senang. Tetapi perlu sekali suatu pemulihan di dalam hidupnya. Maka di dalam Mazmur tersebut dikatakan bahwa dia perlu akan Tuhan suatu pemulihan, yaitu doa mohon supaya dia itu dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Saya katakan tadi ada pemulihan secara fisik, pemulihan secara mental, dan pemulihan dari rohnya. Supaya apa? Karena kalau kita baca dalam Alkitab, di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel, dan sebagainya itu dalam masa-masa pembuangan, dia tidak seberuntung dengan Yeremia, misalnya itu, sebagai yang bekerja di istana. Tetapi yang di luar istana, bagaimana di masa pembuangan? Itu mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Jadi di sini perlu sekali suatu pemulihan. Pemulihan apa? Ya, pemulihan daripada di dalam hidupnya, di dalam diri dia. Ya, kebiasaan-kebiasaan untuk beribadah yang dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan itu tidak bisa. Dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan itu tidak bisa. Karena apa? Ada tekanan-tekanan dari pemerintahan tersebut. Mengapa? Karena dia berada di tempat yang tidak mengenal akan Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi ini kita bisa secara bebas menaikkan suatu pujian, penyembahan kepada Tuhan. Segala zaman anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kita diberikan untuk menaikkan pujian secara bebas. Kita bersyukur kepada Tuhan. Apakah kita bisa mempergunakan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menaikkan pujian kepada Dia? Kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, ya, kita belajar di sini dikatakan bangsa Israel perlu pemulihan. Nah, kata pemulihan identik dengan kesembuhan atau dengan terlepas dari sesuatu yang merasa ada luka di dalam hidup seseorang. Apakah itu sakit penyakit, itu perlu dipulihkan. Kalau kita pergi ke suatu rumah sakit, banyak orang-orang yang datang berkunjung ke rumah sakit itu karena apa? Dengan mungkin fisiknya jalan yang berbeda-beda, jalannya tergopoh-gopoh, jalannya yang perlu dikasih di kursi roda atau di tempat tempat tidur yang harus didorong dan sebagainya. Itu harus dipulihkan, disembuhkan. Bahkan bisa saja kata pemulihan itu identik dengan dosa kita. Dosa-dosa yang ada di dalam hidup kita. Yang masih mengikat di dalam kehidupan kita. Dosa apa? Ya, yang saya ada di dalam hidup saya. Yang tahu adalah saya sendiri dengan Tuhan. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu sekalian. Dosa apa yang masih mengikat di dalam kehidupan kita yang harus dipulihkan, harus dilepaskan. Maaf, pagi-pagi ini sudah membongkar sesuatu hal yang harus kita ingat kembali. Ini harus kita lepaskan. Sebab apa? Jangan sampai itu akan mengganjal
hubungan kita kepada Tuhan, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dosa ini sangat, kalau dosa itu akan mengikat kita, kita malahan tidak bisa melepaskan akan ikatan tersebut, itu akan mengalami suatu hal yang menghambat kita datang kepada Tuhan. Sebab apa? Ya, dosa diibaratkan sebagai kegelapan, dan Tuhan diibaratkan sebagai terang. Antara terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Tidak bisa bersatu. Oleh sebab itu perlu ada suatu kesembuhan, perlu ada suatu pemulihan di dalam hidup kita. Harus dilepaskan ikatan-ikatan yang ada di dalam kehidupan orang yang berdosa, itu harus dilepaskan. Supaya apa? Dia bebas dari ikatan-ikatan tersebut. Dia bisa untuk melakukan segala sesuatu. Nah, terus pemulihan apa saja? Ya, tadi saya singgung tadi adalah hubungan dengan Tuhan. Kadang-kala kita antara hubungan dengan Tuhan itu agak sedikit renggang. Ada satu saat hubungan kita itu renggang terhadap Tuhan. Ini diibaratkan karena apa? Yaitu diibaratkan karena dosa. Dosa yang ada masih ada di dalam hidup kita. Baik itu pikiran kita, baik hati kita menyimpan di mana kita mengeluh, doa-doa kita tidak terjawab. Doa-doa sudah kita doakan sekian lama tetapi tidak terjawab. Sehingga kita terhadap Tuhan itu benci. Seperti itu. Ada hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi mari bina hubungan kembali kepada Tuhan. Mungkin juga bukan kepada Tuhan. Nah, ini sehari-hari kepada sesama. Apakah itu anggota keluarga, pasangan hidup kita, anak, dan orang tua, dan sebagainya. Itu yang harus dipulihkan. Sharing firman Tuhan ini hanya mengingatkan kembali lagi. Lepaskan dari belenggu-belenggu ini. Lepaskan dari belenggu-belenggu ini. Sebab apa? Dengan himpitan belenggu-belenggu ini akan menghambat kita untuk kita melangkah selanjutnya. Ya. Di dalam Mazmur 85 ayat 2 yang kita baca tadi dikatakan, Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan kepada Yakub. Yakub berbicara tentang Israel. Israel berbicara tentang bagaimana Israel itu sebagai umat pilihan Allah. Umat yang dikasihi oleh Allah. Umat yang menjadi kesayangan Allah, biji matanya Allah. Nah, kalau sekarang Israel yang fisiknya ada di negeri sana, itu ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Tetapi kita setelah Yesus Kristus mati di kayu salib, dan dia membukakan anugerahnya yang begitu besar kepada setiap orang yang percaya, setiap bangsa-bangsa, setiap yang ada di dalam dunia ini. Kita yang percaya kepada Tuhan menjadi umat pilihan Allah, menjadi Israel rohani. Saya teringat dengan di dalam Yohanes 15. Yohanes 15, Pak Yandri bisa tolong Yohanes 15 ditayangkan? Bentar ya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Ayat 1 sampai 8 saya akan bacakan. Kita akan belajar tentang satu saja yang ada di dalam Yohanes 15 ini. Kita dilihat bahwa ini luar biasa, betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga kita seharusnya dibinasakan.
dibuang, tetapi Tuhan memakai kita, dicangkokkan di dalam diri itu. Ya, akulah pokok, Yohanes 15, saya akan bacakan. Akulah pokok anggur yang benar, Bapa benar, dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dalam dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, dan aku ada di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, dibuang di luar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api yang lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Ini betapa besar kasih Allah itu kepada kita. Seharusnya kita binasa, tetapi Tuhan menganugerahkan kepada kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, dikatakan. Dia di dalam pembacaan ini dikatakan Yesus itu sebagai pokok anggur, sedangkan Bapaknya adalah sebagai pengusahanya, pemiliknya. Sedangkan kita sebagai bangsa yang dikasihinya itu bagaikan seperti ranting, seperti ranting. Nah, ranting ini menempel di dalam pokoknya, pokok anggur tersebut. Kita seharusnya binasa itu ditempelkan, dicangkokkan di dalam pokok anggur tersebut, sehingga kita setiap akar sari-sari makanan yang dihisap oleh akar tersebut yang merambat ke dalam pokok itu terus merambat ke ranting-ranting, sehingga ia bisa bertumbuh di dalam perkembangan kehidupan sehari-hari ranting tersebut. Bahkan dikatakan ranting itu bisa berbuah. Nah, Bapa yang di surga itu melihat keseluruhannya, mana pokoknya, mana rantingnya. Dikatakan ranting yang tidak kering itu dibersihkannya. Tetapi kita mau belajar di sini. Saya tidak akan membahas terlalu banyak tentang Yohanes 15 ayat 8, tetapi intinya di sini adalah Tuhan menempelkan ranting tersebut, yaitu kita itu di dalam Yesus Kristus, di dalam pokok anggur yang benar tersebut. Sehingga diharapkan Bapa di surga itu mengharapkan daripada kita untuk kita berbuah. Ya, berbuah untuk menghasilkan buah. Sebab apa? Kalau di sebuah pohon menghasilkan, yang diharapkan itu adalah buahnya. Mangga diharapkan berbuah mangga. Durian mengharapkan pohon durian diharapkan untuk berbuah durian. Nah, demikian juga Bapa di surga itu mengharapkan dari kita untuk menghasilkan buah. Karena apa? Sudah dihisapkan, sudah ditempelkan, supaya kita itu menghasilkan. Nah, sekarang pertanyaannya, buah apa yang harus kita dihasilkan, yang diharapkan oleh Tuhan? Yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu saya mencatat ada, yaitu buah yang dihasilkan adalah buah pertobatan. Dalam kehidupan sehari-hari perlu sekali kita bertobat. Saya singgung lagi tentang dosa lagi.
firman Tuhan disinggung lagi tentang ada dalam kehidupan kita, yaitu kita harus hidup bertobat. Mengapa? Nah, saya akan bacakan karena firman Tuhan mengatakan begini dalam Yesaya 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuan supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah, dan hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu tidak akan mati, hai kaum Israel? Jadi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita setiap hari memiliki gaya hidup untuk bertobat. Tadi dalam satu pembukaan tadi saya singgung apa namanya, kita cenderung sekali berbuat dosa. Pikiran, perkataan, perkelakuan kita, seringkali kita cenderung untuk berbuat dosa. Nah, dosa inilah jangan sampai menghambat. Jadi kita perlu sekali bertobat setiap hari, bertobat setiap hari, melakukan, yaitu mengatakan, mengucapkan kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala kesalahan saya. Saya telah memikirkan suatu hal-hal yang tidak baik. Suatu saat ada teman saya sharing kepada saya. Dia mengatakan, Pak, semalam saya bermimpi. Saya bermimpi, maaf, saya sedang bercumbu dengan temannya. Saya kenal dengan temannya. Lalu saya tanya, lalu apa? Ya, saya nikmati saja dengan mimpi tersebut, dengan cumbuan tersebut. Nah, hal ini sangat, saya bilang, hal ini sangat, kalau dosa itu mulai masuk di dalam suatu celah kehidupan pikiran kita, maka dia akan lalu dia dikatakan dia melakukan mimpi itu dia teruskan, tinggal dibuahi saja. Ini bahaya sekali. Kalau dosa itu mengikat, lalu kita menikmati dan tinggal nunggu buahnya aja. Buah yaitu buah kecelakaan, buah pelanggaran daripada Tuhan. Ya, nah, akhirnya saya sarankan yaitu lepaskan daripada, jangan dilakukan. Tinggal satu langkah lagi saja, tetapi dia tidak mau melakukannya lagi. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita membuka celah, maka dosa itu akan mengikat. Nah, ini perlu sekali diselesaikan. Kita perlu sekali bertobat, mengakui kesalahan kita. Secara pengakuan tersebut secara spesifik, secara detail. Kalau kita berbicara kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan minta secara detail, gamblang, terbuka, jangan malu-malu. Karena kalau kita seringkali menutupi segala dosa, menutupi kesalahan kita. Tetapi Tuhan katakan, kita minta supaya kita terbuka di hadapan Dia. Di hadapan Dia. Kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh. Sehingga seperti Yohanes 15 tadi dikatakan, Dia membersihkan ranting-ranting supaya ranting-ranting itu menghasilkan buah. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, yaitu buah yang pertobatan. Supaya apa? Hidupnya dipulihkan, hidupnya berbuah, menghasilkan buah. Saya yakin dan percaya, saya bersyukur kepada teman-teman
apalagi saya nggak bermaksud untuk memuliakan seseorang. Bersyukur kalau kita punya komunitas di sini. Bersyukur kita punya orang-orang yang terlibat di dalamnya. Untuk apa? Mengajak, membawa kepada Tuhan. Wah, udah hampir habis ya. Sorry. Nah, doa buah yang dirindukan oleh Tuhan adalah yaitu buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera di dalam Galatia 5 itu. Dan buah yang dirindukannya adalah yang dirindukan pada Allah adalah buah yang yang menghasilkan jiwa-jiwa. Mari teman-teman, ajak teman-teman kita untuk bergabung di dalam datang kepada Tuhan. Kita persembahkan jiwa-jiwa ini kepada Tuhan. Ya, itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kalau kita dipulihkan oleh Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita kita mau membaca, Pak Kiandi minta tolong Mazmur 85, ada berkat Tuhan yang kita dapatkan di dalam apabila kita ada suatu pemulihan. Ya. Ya, pada ayat ke-10 kita akan lihat 10 sampai 14 itu ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Ayat 10 saya akan bacakan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, sampai di situ dulu. Yaitu ada keselamatan yang kita dapatkan yang daripada Tuhan apabila kita mendapatkan suatu pemulihan daripada Tuhan. Ya, yang 10b dikatakan sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Di sini dikatakan ada hadirat Allah yang ada di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kalau kita mendapatkan suatu pemulihan daripada Tuhan, hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ya, saya minta waktu dikit ya, dikit lagi. Lalu di dalam ayat yang ke-11 itu ada saya kan dikatakan kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh di bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Nah, ini ada suasana, saya ibaratkan suasana surga di dalam kehidupan kita. Suasana surga. Mari ciptakan suasana surga di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita dapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Lalu ada berkat Tuhan lagi, ada berkat kebutuhan kita terpenuhi pada ayat yang ke-13 itu. Kebutuhan apa yang kita butuhkan, Tuhan akan penuhi. Dikatakan bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan diri kita akan memberikan hasilnya. Hasilnya itu berbicara tentang berkat Tuhan. Dan yang terakhir yang Tuhan mau berikan adalah ayat yang ke-14. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Ini artinya apa? Hidup di dalam kebenaran. Kita berada di dalam kebenaran demi kebenaran, di mana Tuhan menuntun di dalam kehidupan kita. Amin. Sebenarnya ada suatu kesaksian, tapi karena waktu saya selesaikan sharing firman Tuhan. Maaf kalau waktunya itu bertambah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami perlu pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami dibersihkan, kami dimurnikan oleh Engkau, dan kami berada di dalam jalur kebenaran-kebenaran-Mu. Mari ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, menuntut bungkus kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, bawa kami ke dalam jalan dan kebenaran-Mu, supaya kami boleh hidup layak di hadapan-Nya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.
Silakan Bu Adriana. Ya, mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa pemulihan itu penting dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur diingatkan kembali bahwa Engkau selalu mengasihi kami, Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Tuhan, Engkau tahu kami adalah manusia yang lemah. Mampukan kami Tuhan di dalam menjalani keselamatan, di dalam menghidupi firman yang kami dengar pagi hari ini. Biar kiranya anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu menguatkan kami, mengingatkan kami apabila masih ada hal-hal yang masih tersimpan di hati kami, di pikiran kami yang belum terungkap. Tuhan, tolong kami sehingga kami boleh berserah, bertobat selalu dan mengandalkan Engkau. Tuhan, kami saat ini bersatu hati berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di negara ini. Ini bukan satu kebetulan. Biarlah kami sehati memanjatkan doa-doa kami. Secara khusus kami berdoa yang pertama untuk syukur kami bagaimana COVID boleh melandai, kasus-kasus mulai berkurang, dan juga kesembuhan-kesembuhan terjadi di mana-mana. Terima kasih Tuhan, semua itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata, sehingga Indonesia boleh melandai dalam kasus COVID. Kami berdoa biarlah ini terus terjadi Tuhan, sehingga pemikiran dan banyak prediksi-prediksi yang mengatakan akan terjadi gelombang ketiga kami mau patahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gelombang COVID ketiga tidak terjadi. Sungguh terjadi pemulihan, kebaikan, kesehatan yang bagus, yang baik Tuhan. Kami berdoa dengan adanya keadaan kami yang baik Tuhan. Kami dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara G20 yang akan diselenggarakan pada 1 Desember sampai dengan 30 November pada tahun yang akan datang. Tuhan, kalau ini kami dipercaya, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi negara kami dan juga menjadi berkat bagi negara-negara di sekitar kami sebagai negara-negara kelompok G20. Dengan adanya pertemuan di lingkungan atau di negara kami, itu boleh membahas isu-isu global yang terjadi saat ini akibat pandemi. Tuhan tolong orang-orang yang akan hadir, pejabat-pejabat yang akan hadir, sehingga semuanya boleh terjadi Tuhan. Sehingga apa yang dibicarakan, baik kesehatan, ekonomi, keuangan, semuanya terjadi pemulihan. Dan negara-negara yang ada di dalam kelompok G20 boleh terlayani, boleh diberkati dengan pertemuan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kiranya pertemuan ini boleh terjadi di negara kami dengan keadaan kondisi pandemi yang sudah membaik. Terima kasih, kami percaya semuanya boleh terjadi. Tuhan, saat ini kalau keadaan Indonesia boleh baik dalam kondisi pandemi, biarlah itu bukan menjadi hal yang semakin lemah dalam kami tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan, tolong kami, tolong pemerintah Indonesia, biarlah tetap menjaga ketat dan boleh mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol, karena bukan berarti ini sudah selesai, tetapi ini tetap menjadi kebiasaan kami semua. Terlebih masyarakat Indonesia, Tuhan, kami berdoa, kami memberkati dari Sabang sampai Merauke, biarlah mereka semua memiliki kesadaran, kemampuan untuk mengerti bahwa kesehatan itu perlu kita upayakan bersama-sama, bukan dari dinas kesehatan saja, dari pemerintah saja, tapi dari masyarakat. Tuhan, Engkau melihat betapa majemuknya masyarakat kami. Biarlah kami boleh bersatu hati
kami memiliki kesadaran sehingga protokol kesehatan tetap kami lakukan dan kami saling mengingatkan dan saling menegur. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menolong, kami percaya Engkau memberkati melalui tim kesehatan, melalui pemerintah, melalui aparat di sekitar lingkungan masyarakat untuk tetap mengingatkan. Terlebih kami yang ada di sini Tuhan, boleh menjadi duta-dutamu Tuhan untuk memberi pengaruh kepada orang-orang di sekitar kami untuk menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga saat ini untuk Indonesia yang dalam menghadapi gugatan Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO karena pemerintah Indonesia melarang mengekspor biji nikel. Tuhan, negara kami adalah negara yang besar, negara penghasil bahan-bahan mentah yang melimpah. Tuhan, kami bersyukur kalau kami juga punya hasil komoditi ekspor yang melimpah, yaitu biji nikel. Kami tahu biji nikel ini sangat bermanfaat untuk listrik, untuk hal-hal yang kebutuhan kami. Biarlah kami, pemerintah dan lingkungan kami boleh memanfaatkan biji nikel ini, dan ketika kami mengekspor bukan bahan mentah, tapi hal yang sudah jadi. Tuhan, kalau ini digugat oleh Uni Eropa, dan kiranya kami boleh diberikan kemenangan Tuhan. Tuhan tolong Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, tolong orang-orang yang berkecimpung di sana. Tuhan tolong dalam menyusun tanggapan atas gugatan Uni Eropa. Tuhan tolong kiranya tim tenaga ahli untuk mendukung dan menyampaikan pembelaan di sidang nanti boleh punya kekuatan yang benar bahwa ini milik kami, ini negara kami, dan kami boleh mengupayakannya. Tuhan, biarlah semuanya ini kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan menolong, Engkau akan memimpin, memberikan hikmat kepada tim yang akan berhadapan nanti dengan tim dari Uni Eropa, sehingga kami boleh dimenangkan dan kami tetap bisa untuk mengekspor tetapi dalam bentuk yang sudah jadi, sehingga nilai tambah bagi negara kami semakin tinggi, bukan semakin rendah, dan menambah devisa bagi negara kami. Tuhan, terima kasih. Kami terus membawa ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong semuanya pada saat nanti sidang ini dilakukan, kami boleh menang, kami boleh berhasil, dan kami boleh tidak dituduh melakukan yang tidak benar. Terima kasih Tuhan, kami membawa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa juga untuk DPR RI yang kami mendengar, biarlah mereka boleh bekerja lebih maksimal, karena dari total 37 rancangan undang-undang yang masuk prolegnas, baru 5 rencana undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang. Tuhan Yesus, kami berdoa memberkati anggota-anggota DPR yang bekerja pada saat ini. Tidak terkecuali, biarlah Tuhan memberikan hati, memberikan hikmat, biarlah mereka memiliki tanggung jawab, sehingga ketika mereka bekerja, memikirkan undang-undang itu bukan untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan partai politik, tetapi untuk kepentingan masyarakat Indonesia, untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk kesejahteraan Indonesia. Tuhan, kami patahkan pikiran-pikiran, kemalasan, kepentingan pribadi, egoisme dari kelompok partai, sehingga DPR RI boleh bekerja sama dengan Presiden, dengan DPD, dengan daerah, dengan gubernur, sehingga mereka boleh berusaha bekerja dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh merancang undang-undang, menyusun dan membahas rencana-rencana yang baik bagi Indonesia, dan juga menerima aspirasi dari masyarakat Indonesia. Tuhan, melalui lembaga DPR ini menjadi titik tolak bagi negara kami di dalam merumuskan rancangan-rancangan. Biarlah mereka punya keberanian, kemampuan, boleh mendobrak hal-hal yang selama ini monoton. Biarlah mereka punya kreativitas di dalam menciptakannya, sehingga harapan dari 37 undang-undang yang dirancangkan
boleh minimal setengah atau bahkan seluruhnya boleh berhasil pada tahun ini Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya DPR boleh bersatu dan boleh berhasil, dan Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anggota-anggota DPR dan secara keseluruhannya ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Doa-doa kami ini untuk Indonesia kami serahkan kepadamu. Kami tahu Engkau memberi yang terbaik bagi negara kami. Terlebih kerinduan hati kami ini Tuhan, biarlah boleh selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi negara kami Indonesia. Kami bersyukur juga Tuhan pada pagi hari ini di dalam tim doa pagi. Kami boleh terus belajar setia, hadir di bawah kaki salib-Mu, mendengarkan firman-Mu, memuji dan saling mendoakan. Biarlah ini menjadi kekuatan kami untuk hari ini, sehingga ketika kami memulai mengerjakan sesuatu, kami boleh berjalan bersama Engkau, yaitu menjadi berhasil berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang memberkati setiap teman-teman kami yang boleh ambil bagian pada pagi hari ini, Pak Aisy, Pak Tianli, Pak John, Pak Widoyo, dan semua yang hadir juga Tuhan memberkati. Kami percaya di dalam hal ketika kami bersandar, biarlah kami taruh iman percaya kami hanya kepada Engkau. Apapun pergumulan, persoalan kami tidak takut karena Engkau bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau mengingatkan di pagi ini ada pemulihan dalam kehidupan kami, pemulihan dalam oleh sebab itu Tuhan mengajari kami di pagi yang indah ini Tuhan saling mengasihi. Terima kasih ya Bapa, pemulihan dalam kehidupan kami. Oh haleluya, thank you Bapa. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan, Kau mengajari pagi ini untuk pemulihan dalam kehidupan kami. Juga Tuhan, Engkau mengajari kami untuk kasih-Mu yang sungguh baik, karena Engkau itu adalah kasih sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menikmati pagi ini. Kegiatan kami awali dengan renungan firman Tuhan untuk pemulihan dalam kehidupan kami dalam Engkau Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan,
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Pastor Darius. Nanti sekalian untuk mendoakan Pak Ibu Dian serta menutupnya dengan doa berkat. Silakan Pastor Darius. Siap. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini manusia rohani kita telah dijamu oleh Tuhan melalui makanan rohani yang disampaikan Pak Aisi. Oleh worship sudah kita naikkan, itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Baik, Mazmur 85 itu bicara mengenai pemulihan hubungan yang terjadi antara manusia dengan Tuhan. Di Tuhan yang mengerjakan pemulihan, dan pemulihan dikerjakan berdasarkan keputusan manusia itu. Keputusan manusia untuk mengakui segala dosa, kesalahan, pelanggaran seperti yang dicatat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa, saya bacakan buat kita semua, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi ketika memang pemulihan itu merupakan salah satu kebutuhan dan kerinduan dari setiap pribadi. Jadi pemulihan itu merupakan salah satu kebutuhan dan kerinduan terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap saat manusia memerlukan pemulihan hubungan, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dalam hubungannya dengan sesama. Jadi kita tidak hanya bisa menekankan pemulihan hubungan. Pemulihan itu terjadi satu arah saja, yaitu dengan Tuhan. Sia-sialah usaha kita mengejar pemulihan hubungan dengan Tuhan tanpa kita dengan mengabaikan pemulihan hubungan dengan sesama. Pemulihan hubungan harus terjadi secara vertikal dan horizontal, dan melakukannya kita tidak bisa mengerjakan dengan kekuatan diri. Tentunya kita memerlukan kemampuan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita memerlukan pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika kita rindu untuk mengalami pemulihan secara pribadi, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk dipulihkan dari sakit hati, sakit penyakit, pergumulan rumah tangga yang mulai retak karena hubungan suami istri kurang harmonis, pemulihan ekonomi, keterpurukan ekonomi keluarga yang sedang terjadi, keterpurukan ekonomi perusahaan yang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Ketika kita membangun sebuah pemulihan hubungan baik dengan Tuhan dan sesama, maka tidak akan ada lagi penghalang bagi kita untuk menikmati segala berkat-berkat yang Allah sediakan bagi kita hari ini yang selalu baru. Oleh karena itu 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, kalau kita datang sama Tuhan, jangan keraskan hati Bapak Ibu. Ini firman Tuhan datang kepada kita untuk mengingatkan kita. Relakan
terbuka saja, ya, buka saja sama Tuhan, karena Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, datang sama Tuhan, akui segala dosa kesalahan. Mengakui itu kan merupakan keputusan untuk kita bertindak. Akui semua, jangan ada yang ditutup-tutupi. Akui semua sama Tuhan. Lalu lakukan pemberesan dengan sesama. Tuhan akan mengerjakan ini. Maka Tuhan akan memulihkan, bukan hanya hubungan dipulihkan, tapi Tuhan akan membersihkan seluruh dosa kesalahan yang menjadi penghalang kita, menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Setelah itu Tuhan anugerahi kita dengan anugerah. Jadi karunia menikmati itu akan terjadi dalam hidup kita karena sudah tidak ada lagi penghalang. Jadi biarlah berkat dari Mazmur 85 pagi ini boleh kita terima sebagai tanda syukur kita bahwa Tuhan mengingatkan masih ada pemulihan bagi setiap orang yang mau hidupnya dipulihkan. Masih ada zaman anugerah bagi kita. Jadi mari kita manfaatkan zaman anugerah ini. Boleh terjadi. Tuhan memberkati kita. Silakan Pastor Darius langsung untuk doa kemudian dan Langsung doa. Baik, langsung tutup dengan doa berkat. Thank you. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Lalu kami bisa bangun pagi dan kami boleh menaikkan doa-doa kami baik untuk pribadi, untuk bangsa maupun mendengar pesan firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan agar supaya anugerah-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani pagi ini, Pak Widoyo, oh Tuhan, Pak Aisi, terlebih Pak John dengan bagian Lipun diberkati oleh Tuhan. Kami percaya berkat yang sama menjadi bagian kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan dari anak-anak-Mu yang membutuhkan pemulihan hubungan. Tuhan melawat dan menjamah Ivang dengan Dian di Perancis agar supaya rumah tangga mereka Tuhan tuntun menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati juga pekerjaan Sifang, berkati juga Tuhan rencana Dian untuk memperoleh pekerjaan yang jaraknya dekat dengan tempat tinggalnya. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Pak John secara khusus. Engkau sudah memulihkan Tuhan kesehatannya. Engkau sudah memulihkan juga kesehatan Bu Hartati. Engkau sudah memulihkan juga seluruh kesehatan dari para anggota TDP yang mengalami sakit fisik. Tuhan menyembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Mujizat kesembuhan kreatif. Tuhan juga sudah memulihkan pekerjaan anak-anak-Mu, usaha anak-anak-Mu di masa sukar ini Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah pemulih bagi kita. Hanya Tuhanlah pribadi yang dapat memulihkan keberadaan kami, keadaan kami, kesehatan kami, hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Apa saja yang dikerjakan tangan kami hari ini, dibuat Tuhan berhasil. Sehingga kami menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia karena Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pedangkan tangan kasih-Mu dan berkati setiap kami. Arahkan mata hati saudara, angkat tangan-Mu, dan terimalah oleh-Mu segala berkat Salom. Yaitu berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus, jadi bagian saudara dan saya, mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan permai menyambut gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Makasih Pastor Terima Darius. kasih, Pastor Darius. Makasih Pastor Bapak Darius. Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak semuanya, Aisy, Pak Heri. Ibu Adrian, Adriana, Pak Widaya, Pak Pak Kianli, Kianli, semuanya Tuhan memberkati. Memberkati semua. Pak Aisy, Pak Widoyo, Pastor Darius, Pak Dodo, terima Yani. kasih. Oke, Bapak Ibu, Bapak kita Ibu buka semua kameranya. Yus, Pak Adrian, Ibu Adriana, Pak Aisy, Tuhan berkati Pak semuanya. Heri Pak boleh Wid, dibuka Tuhan berkati. kameranya. Ibu Hening. Yuk, kita buka, kita foto. Pak Andi boleh minta tolong, Pak? Oh, Pak Andi nggak ada ya? Ibu Flora ya? Minta tolong Bu Flora ya. Slide pertama ya, 1, 2, 3. Oke, slide satu lagi, 1, 2, 3. Kasih Ica. Kasih Bu Oke, Flora. terima kasih Bu Flora. Ibu Flora, Tuhan Semua. berkati. Sampai ketemu besok. Oke, sampai ketemu besok ya. Thank Saya you, Pak tutup Kianli, langsung. Tuhan berkati. Selamat aktivitas, selamat olahraga. Kasih. Jangan lupa olahraga. Ya, Makasih Pak Kianli. ya nih. 1, 2, 3.